Tahun 1950 adalah tahun dimulainya kehidupan baru yang lebih baik bagi kami, masyarakat Indonesia. Perang telah usai, keadaan sudah mulai membaik, namun sayang, banyak sekali rakyat Indonesia yang gugur dalam pertempuran untuk mempertahankan kemerdekaannya. Sehingga datanglah perintah dari Bapak Presiden kami untuk menghasilkan banyak generasi baru. Rumah-rumah kini mulai ramai dengan suara tawa dan tangisan anak-anak kecil. Namun kehidupan bagi kami yang hanya rakyat kecil tidak semenyenangkan para bangsawan. Kami memiliki banyak anak yang artinya banyak yang harus ditunjang kehidupannya. Namun Indonesia saat itu mengalami inflasi tinggi pasca proklamasi. Sehingga banyak keluarga yang kesulitan hanya untuk sekedar membeli beras, termasuk keluarga kami. Katanya setelah merdeka, hidup akan lebih mudah. Tapi yang aku tahu, rumah akan jadi lebih ramai karena semakin banyak anak. Anak itu sumber rezeki, banyak anak ya banyak rezeki. Banyak rezeki? Kita makan aja susah, Bu. Jangan bicara seperti itu kepada ibumu. Ibumu benar, anak itu bisa mendatangkan rezeki. Bu, kok nasinya cuma segini? Ini sedikit banget, Bu. Lauknya juga nggak ada. Harga berasnya naik, Nak. Kita hanya mampu beli ini. Syukuri aja ya, Nak. Bu. Apa kalian merasa makanan pokok naik lagi harganya? Kami hanya mampu membeli 1/4 liter beras untuk 7 orang di rumah. Kemarin saya beli masih cukup untuk kami sekeluarga, sekarang sudah tidak cukup. Bagaimana bisa cukup? Wong nasi sekarang lebih banyak batunya daripada berasnya. Anak saya yang kecil sampai nangis, minta tambah, saya cuma bisa kasih air tajin. Ya mau bagaimana lagi? Mau cari utangan pun susah. Tetangga kanan kiri sama keringnya. Perut kita sama besarnya, jangan-jangan lahirannya pun bareng. Semoga kehidupan kita akan lebih baik setelah lahirnya anak-anak ini. Nak, tolong belikan ibu beras, ini uangnya. Bu, mau beli beras, ini uangnya. Harga berasnya sudah naik, Nak. Uangnya bahkan tidak cukup untuk membeli 1/4 liter beras. Kok sudah naik lagi saja, Bu? Banyak yang lahir, banyak yang naik, Nak. Baiklah, Bu. Terima kasih. Bu, uangnya kurang. Kurang. Kemarin beli masih dapat 1/4 liter, Nak. Harganya sudah naik lagi, Bu. Kata ibu pemilik warung, banyak yang lahir, banyak juga yang naik. Tolong jaga adikmu sebentar, ibu mau bicara dengan bapakmu. Bapak masih punya uang ibu sudah tidak cukup untuk membeli beras. Kok bisa nggak cukup, Bu? Kemarin masih bisa dapat 1/4, kenapa sekarang sudah tidak bisa? Itu kemarin, Pak. Sekarang sudah naik lagi. Uangnya sudah tidak cukup untuk membeli beras. Bapak sudah tidak punya uang lagi, Bu. Petani belum panen, jadi Bapak belum dapat upah. Lalu kita harus apa, Pak? Anak kita ada banyak loh, Pak. Belum lagi yang kecil mengeluh lapar, yang besar juga kelaparan. Ya sudah, malam ini tidak ada yang makan sampai Bapak dapat upah. Bu, kenapa ibu belum memasak nasi? Semua sudah pada lapar, Bu.
Maaf nak, kita tidak punya uang untuk membeli beras, harganya naik lagi dan Bapak sudah tidak punya uang untuk membelikan kita beras. Malam ini kita makan sayur aja ya nak, Ibu punya sedikit sayur. Bapak akan tanya perihal upah ke petani esok. Jika Bapak sudah mendapatkan upah, Bapak akan membelikan beras untuk kita makan dengan kenyang. Kita izin tidur duluan ya. Sudah aku bilang, semakin banyak anak di rumah ini, semakin sulit bagi kita untuk makan. Dan tidak lama lagi, ibu akan melahirkan. Semakin sulitlah kita untuk makan. Awalnya aku setuju dengan ucapan ibu bahwa banyak anak akan mendatangkan banyak rezeki. Tapi sekarang rasanya justru banyak anak akan mengurangi rezeki yang datang. Ya sudah, lebih baik kita tidur dan berharap esok hari akan lebih baik dari hari ini. Punten Bu, saya datang ke sini untuk menagih uang upah saya bekerja. Walah Kang, kamu ini datang-datang langsung menagih uang pada saya. Saya juga pusing, harga gabah lagi anjlok. Kalau begini saya juga yang rugi besar. Tapi Bu, pekerjaan saya sudah selesai kemarin. Anak-anak dan istri saya di rumah kelaparan karena kita kehabisan beras. Ya itu urusan kamu pikir saya ini bank yang selalu menghasilkan uang. Saya baru bisa bayar upah kerjamu mungkin bulan depan, itu pun kalau penjualannya lancar. Bulan depan? Tolonglah Bu, untuk makan keluarga saya hari ini saja, jika tidak bisa bayar semuanya. Dengar ya Kang, kamu masih bisa bekerja saja masih untung, tapi kalau kamu masih banyak bicara, saya bisa mengeluarkanmu dari pekerjaan. Kamu mau jadi pengangguran? Bukan begitu maksud saya. Sudah, sana pulang. Jangan bikin kotor teras saya. Nanti kalau uangnya sudah ada, saya akan panggil kamu. Dapat upahnya Pak. Bapak sudah tanya dan Bu Tani belum bisa memberikan upah. Jika Bapak memaksa meminta, Bapak akan dihentikan oleh Pak Tani. Ibu coba berhutang ke warung, atau enggak ibu akan meminjam ke teman ibu? Dicoba dulu, tidaknya kita bisa makan untuk hari ini saja. Katanya mereka adalah sumber rezeki, tapi melihat mereka saja membuat hatiku perih karena dapurku kosong. Mau pinjam beras juga, Bu. Tadi Bu Teja dan Bu Siti sudah kesini. Nasib kita sama. Suami saya baru pulang dari kota. Katanya disangatin sama. Orang-orang disuruh punya banyak anak untuk keberatan. Tapi harga gula dan beras melonjak tidak karuan. Anak-anak belum makan dari semalam. Suami saya juga belum mendapat upah dari petani karena harga gabah anjlok. Sudah sebentar ya. Kayak ini yang saya punya bagian untuk anak-anaknya. Beras sudah jadi barang mewah sekarang. Bu, saya boleh nggak berhutang beras 1/4 liter saja? Bukannya saya tidak kasihan, Bu. Tapi, kalau semua berhutang, warung saya bisa tutup. Lihat catatan ini. Sudah banyak yang belum lunas karena alasan anak banyak. Baiklah. Bagaimana, Bu? Diberi Bu Nani, nanti kamu bagi rata sama adikmu ya. Ibu bagaimana? Apakah kita dapat beras dari warung? Sudah terlalu banyak yang berhutang, nak. Hari ini kita makan singkong dulu ya. Ibu sudah makan tadi di rumah Bu Nani.